Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sakoswara Putra dari kelas manajemen pemasaran 4404. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan manajemen intelijen yang saya lakukan kepada produk Piasta. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan profil perusahaan. PT Charles Pokhen Indonesia merupakan perusahaan yang menghasilkan pakan ternak, day-old chicken, dan makanan olahan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1972 dengan pabrik pakan ternak terbesar di Indonesia, pertama terbesar di Jakarta. Perusahaan ini sudah berdiri di beberapa wilayah Indonesia seperti Medan, Palembang, Banten, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Bahkan di tahun 1992, cabang pabrik di Balaireja Tangerang bisa mencapai kapasitas produk sebesar 250.000 per tahun. Produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah Golden Piasta, Cem, dan Oke. Perusahaan ini mempunyai produk berupa pakan ternak untuk ayam pedaging, ayam petelur, dan pakan ternak lainnya. Yang selanjutnya saya akan membacakan latar belakang perusahaan ini di Asia. PT Charwan Pokhen mulai didaftarkan sebagai perusahaan resmi di Bangkok, Thailand pada tahun 1957 dan pabrik pakan ternak pertama didirikan pada tahun 1953. Sistem yang diterapkan dalam perusahaan ini adalah penyediaan bibit-bibit tanaman bagi para petani, kemudian membeli kembali hasil panen yang dihasilkan oleh para petani, serta melakukan proses terhadap hasil panen yang menjadikan pakan ternak. Seiringnya waktu, perusahaan ini mengalami peningkatan jaringan terhadap konsumen sehingga pada tahun 1970 peningkatan permintaan akan pakan ternak terlihat di Asia. Untuk memenuhi segmentasi pasar Asia terhadap pakan ternak, maka PT Charles Pokhen membangun cabang perusahaan di berbagai negara di Asia seperti Indonesia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Malaysia. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang perusahaan ini yang berdiri di Indonesia. PT Charwan Pokhen mengembangkan usahanya di Indonesia pada tahun 1971 dengan mendirikan pabrik pakan ternak modern berskala besar yang beralokasi di Ancol Barat, Jakarta Utara. PT Charwan Pokhen Indonesia mulai go publik pada tahun 1991 dengan menjual 52,5 juta lembar saham. Saat ini PT Charwan Pokhen Indonesia merupakan produsen pakan unggas terkemuka di Indonesia dengan suatu jaringan pabrik produksi, fasilitas penelitian dan pengembangan serta pusat-pusat pembibitan unggas yang terbesar dalam beberapa daerah. Seiringnya bertambahnya tahun, jumlah permintaan konsumen pakan ternak semakin meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, PT Charwan Pokhen Indonesia membangun cabang Sidoarjo ini, kemudian melakukan eksperimen dengan membangun pabrik baru di Krian pada pertengahan tahun 1990. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagram responden. Di sini responden yang saya ambil hanya 5 orang, yaitu terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jenis kelamin, di sini ada diagram responden jenis kelamin ya. Laki-laki ada sebesar 60%, perempuan ada sebesar 40%. Kemudian di sini ada diagram umur ya. Umurnya mulai dari 17, 18, 43 sampai 54. Di sini diagram yang lebih besar 40% itu masuk kepada 17, kemudian 20% ke 18, 20% lagi ke 43, dan satu lagi 20% kepada 54 tahun. Kerja. Di sini ada diagram pekerjaan yang terdiri dari siswa, ibu rumah tangga, mahasiswa. 45% ke siswa, 45% kemudian ke ibu rumah tangga, dan 10%-nya masuk ke mahasiswa. Ini adalah pertanyaan yang saya ajukan kepada responden pada saat wawancara. Yang pertama, apa alasan Anda memilih atau membeli produk Piasta? Kedua, menurut Anda siapa yang menjadi pesaing produk Piasta? Ketiga, menurut Anda kelebihan produk Piasta dibanding pesaing lain apa? Keempat, menurut Anda apakah kekurangan produk Piasta dibandingkan dengan pesaingnya? Kelima, menurut Anda bagaimanakah kualitas Piasta, kemasan, dan promosinya? Ini adalah hasil wawancara yang saya lakukan kemarin dari responden 1 hingga responden 5. Responden 1 menjawab pada pertanyaan pertama karena praktis dan cepat saji. Responden 2 menjawab pada pertanyaan pertama karena merupakan salah satu makanan favorit saya sejak dulu. Responden 3 menjawab pada pertanyaan pertama karena disukai oleh anak-anak saya. Responden 4 menjawab pada pertanyaan 4 karena
karena saya suka rasanya dan banyak variannya. Responder 5 menjawab pada pertanyaan pertama karena sering menjadi bekal untuk anak saya. Baiklah, kemudian pada pertanyaan kedua hampir semua responden menjawab so good dan so nice. Kemudian pertanyaan ketiga, responden 1 menjawab sangat mudah ditemukan dan banyak varian dan enak. Responden 2 juga menjawab pada pertanyaan ketiga, rasanya enak dan mudah ditemukan. Responden 3 menjawab pada pertanyaan ketiga, mudah ditemukan, kualitas tidak diragukan dan disukai oleh anak saya. Responden 4 menjawab pada pertanyaan ketiga, mudah ditemukan dan tentunya enak menurut saya. Dan responden 5 juga menjawab variannya bisa disesuaikan dengan selera anak-anak. Kemudian pada pertanyaan keempat, responden 1, 2, 4, 5 menjawabnya hampir sama jawabannya ya. Jawabannya yaitu mahal untuk keadaan seperti ini. Tetapi responden 3 menjawab seperti ini, apabila disimpan terlalu lama di freezer rasanya akan kurang lezat. Selanjutnya pada pertanyaan kelima, responden 1 menjawab kualitas makanannya sangat berkualitas, kemasan menarik dan identik, promosi juga sangat baik. Responden 2 menjawab pada pertanyaan kelima, ada harga, ada kualitas, tentu jadi tidak diragukan lagi dari segi rasa dan kemasan. Dan untuk promosinya sering muncul di TV menurut responden 2. Kemudian responden 3 menjawab pada pertanyaan kelima, berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan anak, kemasan dan promosi juga cukup bagus. Dan responden 4 menjawab pada pertanyaan kelima, harga sesuai kualitasnya dan saya suka rasanya dan kemasan juga bagus dan iklan biasanya muncul di TV. Responden 5 menjawab pada pertanyaan kelima, kualitas makanannya sudah terjamin sejak dulu dan iklannya juga sudah ada di TV sejak lama. Baiklah, yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dari saya ya. Kesimpulannya, produk ini merupakan makanan yang mudah ditemukan dan mudah disajikan. Kedua, ini adalah kesimpulannya. Pertama, produk ini merupakan makanan yang mudah ditemukan dan mudah disajikan. Kedua, produk ini memiliki harga disesuaikan oleh kualitas yang sangat bagus. Ketiga, disukai oleh berbagai kalangan seperti anak-anak hingga dewasa. Keempat, suatu produk dipasarkan sesuai dengan keadaan pasar dan menghasilkan konsumen tepat sasaran dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kemudian ini adalah saran dari saya ya. Hanya ada 2 saja, sedikit. Saran dari saya yang pertama, mengingat harga cukup penting dalam dunia perdagangan, maka disarankan agar perusahaan memberikan harga yang ekonomis agar mampu mencapai kalangan menengah ke bawah. Kedua, mengingat tidak menjamin kesetiaan pada produk ini dalam jangka panjang, maka perusahaan dapat memberikan tawaran-tawaran khusus pada suatu periode tertentu yang dilakukan melalui promosi yang baik. Sekian presentasi dari saya tentang laporan manajemen intelijen yang saya lakukan kepada produk Fiesta. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dan tutur kata yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.